Pernahkah kalian melihat teman kalian melakukan suatu kebaikan? Seperti bersedekah, menolong teman, menjenguk teman yang sakit, atau melihat teman kalian jujur saat mengerjakan ujian sekolah. Tentu pernah dong. Lantas bagaimanakah mereka dapat melakukan kebaikan tersebut? Apakah yang menjadi panutan mereka agar bisa melakukan kebaikan setiap harinya? Nah, agar kita bisa mencontoh kebaikan setiap harinya adalah dengan mencontoh kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian yang baik dan juga memiliki sifat-sifat Nabi yang wajib kita ketahui loh. Lalu apa saja sih sifat-sifat Rasul yang lainnya ya? Dan bagaimanakah kepribadian Rasulullah? Yuk, daripada penasaran, kita simak video pembelajaran kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam bertolabul ilminya ya. Alhamdulillah. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum mulai pembelajaran, izinkanlah kakak berkenalan terlebih dahulu ya. Nama kakak Abdul Latif. Kakak bisa dipanggil Kak Latif. Di sini kakak sebagai fasilitator laboratorium multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan sekaligus kakak ingin berbagi sedikit ilmu, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Masih semangat? Tetap semangat ya. Yuk langsung simak video pembelajaran kali ini ya. Let's go. Baik, sebelum mengenal lebih jauh dari kepribadian Rasulullah SAW, yuk kita mengenali terlebih dahulu apa saja sih dari tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, mengetahui sikap santun Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua, memahami Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, pada materi pertama kali ini kita akan membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sempurna karena akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan akhlak Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad sebagai orang yang pantas dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad juga merupakan figur contoh teladan yang baik bagi kita. Misalnya, beliau sangat sopan dan santun dalam bertutur kata, jujur dan berbudi luhur, tidak pernah membeda-bedakan atau memandang seseorang dari status sosial, warna kulit, suku, bangsa, atau golongan. Serta beliau juga selalu berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang jahat atau orang yang tidak baik kepadanya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat mulia. Seperti yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, bagaimana sih kepribadian Nabi Muhammad SAW? Yuk tetap semangat, terus simak pembelajaran kali ini ya. Pada pemaparan pertama kali ini, kakak akan membahas tentang
Nabi Muhammad SAW yang santun dalam menyampaikan kebenaran. Yang pertama adalah sikap Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. Tahukah adik-adik bahwa Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam itu tidak mudah loh. Mengapa? Karena dalam berdakwah beliau selalu mendapatkan ujian dan cobaan. Terlebih orang-orang kafir Quraisy yang menuduh bahwa Rasul sudah gila, ada yang meludahi, ada yang melempari kotoran, ada yang melempari batu, dan lain sebagainya. Bahkan Rasul sampai berdarah-darah pada saat dilempari batu. Akan tetapi Rasulullah SAW dalam menghadapi cobaan tersebut dengan sabar dan istiqomah dalam berdakwah. Oleh karena itu, pantaslah sekali bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang baik dan harus menjadi teladan bagi kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kira-kira apa saja sih dari kepribadian Nabi Muhammad SAW yang kita teladani? Yuk tetap fokus dan lanjutkan pembelajarannya ya, pemaparan selanjutnya. Nah, jadi pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang segala hal yang kita bisa teladani dari kepribadian Rasulullah SAW. Yang pertama, santun dalam berbicara. Hayo, siapa yang kalau berbicara suka keras-keras? Semoga tidak ada ya, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar dapat bertutur kata yang sopan, indah, fasih, teratur, dan lemah lembut. Jadi kita harus mencontoh Nabi ya. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Selain menjaga perkataan, kita harus menjaga perbuatan juga ya adik-adik. Lalu bagaimana contohnya? Contohnya yaitu dengan bersikap santun, rendah hati, saling menghormati, dan saling mengasihi. Selain itu, beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak bersedekah, membantu terhadap orang yang mengalami kesulitan, serta peduli terhadap penderitaan anak yatim piatu, para janda yang lemah, dan orang-orang yang miskin. Yang ketiga, santun dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan Rasul sangat berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Nah, oleh karena itu kita menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama agama Islam dalam mengambil keputusan ya. Yang keempat, yaitu santun terhadap dengan orang yang membenci Rasulullah SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW selalu dihina, dicemooh, dicaci maki, dianggap sebagai orang gila, dilempari kotoran berulang kali ingin dibunuh, namun beliau tetap bersifat pemaaf. Tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. Masya Allah. Sungguh mulia bukan kepribadian Nabi ya adik-adik? Yuk mari kita bersama-sama untuk menerapkannya agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di hari akhir. Selain kepribadian mulia Nabi Muhammad SAW, Nabi juga memiliki sifat-sifat Nabi yang wajib kita percayai loh, yang berjumlah 4. Kira-kira apa saja ya? Yuk tetap fokus dan cermati bersama-sama ya. Yang pertama ada sifat sidik, yang berarti jujur dan benar. Jadi dalam menyampaikan dakwah, Nabi tidak mungkin bersifat kizib, yang artinya berdusta. Yang kedua ada sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya. Misal dalam mengenai urusan, Rasul itu sangat amanah, sehingga Rasul mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Jadi Nabi tidak bersifat khianat, yang artinya mengingkari. Yang ketiga ada sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Jadi Nabi selalu menyampaikan kepada umatnya
apa-apa yang telah diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu larangan maupun anjuran, sehingga Nabi bukan bersifat khitman yang artinya menyembunyikan. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada sifat fatonah yang artinya bijaksana atau cerdas. Jadi, Rasul mustahil jika bersifat baladah atau bodoh. Dari sifat-sifat Nabi tersebut, kita wajib mempercayainya ya. Dan kita harus berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Kemudian dalam pembahasan yang kedua, kita akan mencermati bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam. Dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat alam semesta. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi menjadi rahmat bagi alam semesta. Nih, kakak ada cerita ya, bahwa Nabi sebagai rahmatan lil alamin dalam persamaan derajat manusia. Pada zaman Rasulullah, saat peletakan Hajar Aswad pada tempatnya, ada perbedaan pendapat yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Kemudian dengan bijak, Nabi Muhammad SAW berhasil menyelesaikan masalah tentang siapa yang berhak mengembalikan Hajar Aswad di sudut Ka'bah. Tahukah adik-adik apa yang beliau lakukan saat itu? Meskipun beliaulah yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad itu, namun beliau tetap meminta para pemuka dan pemimpin kabilah Quraisy untuk membantu mengangkat Hajar Aswad loh. Akhirnya, para pemuka dan para pemimpin kabilah Quraisy merasa dihormati, sehingga mereka semakin dan bertambah simpati kepada beliau. Selain itu, Nabi juga mempunyai tugas, yakni sebagai rahmat seluruh alam. Yuk kita kenali apa saja tugas Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 45. Kemudian dilanjutkan dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 46 yang berbunyi, Wadayan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Yang artinya, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 46. Dari kedua ayat di atas, kita dapat mengetahui apa sajakah yang diemban oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, syahidan, yaitu menjadi saksi bagi seluruh umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak. Yang kedua, mubasysyiron, yaitu pemberi kabar gembira kepada umat yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ya. Yang ketiga, naziron, yaitu pemberi peringatan kepada orang yang tidak beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ya. Yang keempat, da'iyan ilallah, yaitu penyeru agama Allah agar memeluk agama Islam tentunya. Yang kelima, sirajam munira, yaitu cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan.
dengan ajaran agama Islam. Jadi, Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus penduduk Mekah saja atau bagi bangsa Arab saja, namun bagi seluruh umat manusia ya. Nilai-nilai ajarannya juga bersifat universal dan dapat meningkatkan martabat seluruh umat manusia. Alhamdulillah ya adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita sudah berhasil menyelesaikan materi tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kakak berharap kalian tetap semangat ya dalam setiap menuntut ilmu. Oh iya, bagaimana? Menarik bukan? Belajar sambil mendengarkan penjelasan seperti ini. Dari penjelasan ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dalam mengenal lebih jauh kepribadian Rasulullah SAW dan sifat-sifat Rasul yang wajib kita imani, serta kita dapat merasakan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam. Sehingga kita sebagai umat muslim harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi dari anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, agar kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, serta menjadi golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di hari akhir ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan banyak ibrah, hikmah, serta manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat belajar ya. Perbanyaklah mengisi waktu luangmu dengan membaca buku, agar wawasan kita semua dapat bertambah. Sebelum kakak akhiri, jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa tulis di kolom komentar langsung ya, atau kunjungi Instagram kakak di @abdullatif_menias. Sekian dari kakak, kurang lebihnya kakak minta maaf karena di sini kita masih belajar bersama-sama dan tak lupa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pembelajaran kali ini semoga kita termasuk orang-orang yang pandai dalam beragama Islam. Mungkin cukup sekian dari kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.